Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala di kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, para alim ulama, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita memasuki hari ke-16 di bulan Ramadan. Bagi yang mulainya agak telat termasuk saya ya. Alhamdulillah kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, bisa insyaallah masih bisa menjalankan ibadah saum. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan atau kelak insyaallah kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya masih ingin menyinggung terkait dengan Al-Quran oleh beberapa ustadz, ulama-ulama yang memang saat ini hampir dekat ya. Besok adalah tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran yang pertama. Oleh karena itu pada pagi hari ini mungkin tidak salahnya kalau saya juga ikut membahas terkait dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait siapa yang menetapkan susunan ayat dan surat di dalam Al-Quran. Seringkali kita bertanya barangkali, tapi bagi yang sudah memahami tidak salahnya mungkin ini sebagai pengulang mengingatkan kembali agar kita lebih erat tentunya dengan Al-Quran. Sering ada pertanyaan yang muncul tentunya, Al-Quran turun tidak sekaligus tetapi sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa. Lalu siapa yang menentukan satu surat itu dan berapa ayatnya? Dan siapa yang menentukan ayat ini di awal, ayat itu di tengah, dan ayat itu ditempatkan di akhir? Siapa yang menentukannya? Apakah para sahabat? Apakah ijtihad ulama? Atau langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu sama-sama pada pagi hari ini kita membahas, mudah-mudahan runut dan
mendalam. Tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari mendalamnya. Tapi mungkin hanya kulit-kulitnya saja yang menjadikan bagian untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya Al-Quran itu seperti apa disusunnya. Jemaah yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quran yang sudah kita ketahui turunnya tidak sekaligus. Allah sendiri menjelaskan bahwa Al-Quran turun secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 106. Dan orang kafir pun bertanya, mengapa tidak turun sekaligus saja? Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Furqan ayat 32 yang artinya, demikianlah agar kami teguhkan hati kamu. Jadi jelas turunnya secara bertahap sesuai dengan kejadian, sesuai dengan pertanyaan dan kebutuhan umat tentunya. Kemudian siapa yang menentukan letak ayat? Barangkali ini menjadikan poin penting juga di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Jawabannya adalah Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa susunan ayat dalam satu surat bukan istihaz para sahabat. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan bahwa setiap kali turun wahyu, Nabi Muhammad SAW memanggil penulis wahyu dan bersabda, letakkanlah ayat ini dalam surah yang di dalamnya disebutkan tentang ini dan itu. Artinya Nabi sendiri yang menunjukkan posisi ayatnya, dan Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsu, itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi kita bisa mengetahui bahwa susunan ayat ditetapkan oleh wahyu. Kemudian bagaimana susunan suratnya? Barangkali yang di sini mulai ada beberapa perbedaan. Ulama berbeda pendapat tentang susunan ayat atau susunan surat. Sebagian mengatakan bahwa semuanya adalah taufiqi, semuanya adalah tauqifi, maaf. Kemudian sebagian lagi menyatakan bahwa ada yang menyatakan istihadi. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa susunan surat juga berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dalil kuatnya adalah hadis tentang Jibril
yang setiap bulan Ramadan mengulang hafalan Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan bahwa Jibril meninjau hafalan Al-Quran bersama Nabi setiap tahun sekali, dan di tahun-tahun kewafatan beliau Nabi Muhammad SAW melakukannya 2 kali. Artinya susunan surat sudah tetap di masa Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana proses pengumpulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Kita mengetahui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi perang Yamamah. Kita tahu, pernah kita bahas juga ya tentang perang Yamamah. Ada suatu perang yang dipimpin waktu itu khalifahnya Abu Bakar. Pada saat itu di satu daerah terjadi ada nabi palsu, dan ini menjadikan umat banyak yang ikut dan banyak pengikutnya, sehingga Abu Bakar berinisiatif untuk memeranginya, dan peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di mana pada saat itu perang cukup besar juga, yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Akhirnya banyak sekali penghafal Al-Quran ini yang menjadi kekhawatiran para sahabat, bagaimana kelanjutan atau masa depan apabila penghafal Al-Quran ini banyak yang gugur di medan perang. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini untuk mengumpulkan mushaf tadi. Kita mengetahui, ini sekedar mengingatkan kembali bahwa awalnya Abu Bakar As-Siddiq itu ragu-ragu, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dengan desakan terus dari Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyetujui usulan dari Umar bin Khattab ini dalam rangka atau demi menjaga Al-Quran ini. Maka ditunjuklah Zaid bin Thabit menulis wahyu Nabi Muhammad, menulis wahyu. Zaid berkata juga, demi Allah, jika aku diperintahkan memindahkan gunung, tentu lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran. Begitu beratnya ya menyusun Al-Quran ini di dalam satu kitab atau mushaf pada zaman awalnya, karena memang begitu beratnya tanggung jawab. Tentunya para sahabat lebih tahu lebih dalam tentang tanggung jawab yang besar itu. Akhirnya disetujuilah oleh Zaid bin Thabit dengan metode yang sangat ketat di dalam penyusunannya, di mana
hafalan para sahabat, kemudian harus ada tulisan, dan harus ada 2 saksi. Jadi sahabat tidak menyusun ulang, mereka hanya mengumpulkan sesuai dengan sunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, pada masa Utsman bin Affan, di dalam kekhilafahannya mulai muncul perbedaan dialek bacaan di berbagai wilayah. Maka dengan permasalahan yang mulai timbul ini, karena memang wilayah Islam sudah mulai menyebar dan mulai besar wilayahnya, banyak sekali dialek-dialek yang sering kita mengetahui ada berbagai qiraat gitu. Maka Utsman bin Affan menyusun pula mushaf Al-Quran ini dengan beberapa penyempurnaan yang kita kenal pada hari ini, bahwa Al-Quran mushaf Utsmani yang bisa kita ketahui dan kita bisa baca pada hari ini. Susunan ayat dan surat tidak diubah, hanya menyeragamkan tulisan dan qiraat resmi. Mengapa tidak disusun berdasarkan urutan turun saja? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Ini adalah kitab hidayah. Jadi kalau ditanya kenapa turunnya tahun ini, atau seperti Al-Alaq aja kan, yang pertama kali diturunkan sebenarnya kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kemarin kita bahas itu. Tetapi justru malah ditempatkan hampir di belakang, atau ditempatkan di juz 30. Sebagai contoh, surat Al-Baqarah yang panjang padahal bukan yang pertama kali turun. Surat Al-Alaq yang 1 sampai 5 pertama turun, tetapi ditempatkan di juz 30 tadi. Artinya susunan Al-Quran bersifat ilahiyah atau robbani, bukan kronologi tetapi pedagogis dan spiritual. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita mengetahui Al-Quran adalah jaminan atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Surat Al-Hazm ayat 9. Penjagaan itu meliputi lafaznya, maknanya, susunan ayatnya, dan susunan suratnya. Kesimpulan besarnya bahwa Al-Quran turun bertahap, letak ayat ditentukan Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu. Susunan surat mayoritas ulama mengatakan tauqifi. Sahabat hanya mengumpulkan, bukan menyusun ulang. Mushaf yang kita baca hari ini adalah mushaf yang sama susunannya
sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau susunan Al-Quran saja dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah pantas kita meragukannya? Kalau Allah menjaga huruf dan letaknya, maka pasti Allah juga yang menjaga petunjuk di dalamnya. Pertanyaannya, bukan lagi siapa yang menyusun, akan tetapi sudahkah kita menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kita? Sebagaimana ketertarikan kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan untuk sukses hidup kita, maka inilah pondasinya. Kita harus yakin dulu bahwa mushaf yang kita baca hari ini adalah wahyu yang otentik dan terjaga. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah urutan surat-surat di dalam Al-Quran yang kita ketahui bahwa Al-Quran disusun secara tidak disusun secara kronologis. Surat pertama yang turun bukan Al-Fatihah secara lengkap. Yang pertama turun justru adalah awal surat Al-Alaq tadi. Namun hari ini mushaf kita dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian berikutnya surat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah urutan ini acak? Ataukah ada hikmah besar di baliknya? Para ulama seperti Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Baihaqi menjelaskan bahwa urutan surat memiliki keterkaitan makna atau munasabah yang sangat mendalam. Oleh karena itu, barangkali dalam pada pagi hari ini mari kita sama-sama menelusuri dari sebagian ayat dan surat Al-Quran yang ada di dalam mushaf yang kita membacanya tentunya sehari-hari. Kita mencoba memulai dengan Al-Fatihah yang menjadikan ringkasan seluruh Al-Quran. Bahwa kita mengetahui Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Mungkin ada pertanyaan, mengapa begitu? Kalau masih ingin bertanya, kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah karena Al-Fatihah adalah umul kitab atau induknya Al-Quran dan ringkasan seluruh isi Al-Quran, yang di dalamnya ada terkait dengan tauhid yang ditunjukkan dalam ayat Iyyaka na'budu. Kemudian ada permohonan hidayah seperti ditunjukkan ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian kita juga ditunjukkan
di dalam surat Al-Fatihah itu adalah jalan orang yang beriman dan jalan orang yang sesat. Artinya Al-Quran adalah jawaban atas doa dalam Al-Fatihah. Kemudian kita minta hidayah, lalu Allah menjawabnya dengan surat berikutnya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah adalah jawaban atas doa dan hidayah. Setelah kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maka Allah langsung menjawab di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah, kita minta hidayah, lalu Allah beri hidayah melalui Al-Baqarah tadi. Di dalam surat Al-Baqarah antara lain berisikan akidah, kemudian syariat, kemudian hukum keluarga, ekonomi, kemudian jihad, dan kisah Bani Israel. Ini adalah suatu peringatan sejarah. Artinya setelah minta hidayah, kita diberi sistem hidup yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam surat Al-Imran adalah penguat keimanan. Setelah Al-Baqarah menjelaskan hukum dan umat terdahulu, datang surat Al-Imran yang fokusnya kepada keteguhan iman, kemudian ujian, kemudian perang Uhud, dan dialog dengan ahli kitab. Jika surat Al-Baqarah adalah sistem hidup, maka surat Al-Imran adalah penguat mental di dalam menghadapi ujian. Ini menunjukkan adalah setelah tahu kebenaran pasti ada ujiannya. Berikutnya adalah surat An-Nisa dan Al-Maidah. Ini adalah penataan masyarakat. Jadi setelah surat Al-Imran lalu datang surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Ini adalah fase pembentukan masyarakat, di mana surat An-Nisa terdiri dari hukum keluarga, kemudian ada warisan, keadilan sosial, di mana surat Al-Maidah tentang perjanjian, halal dan haram, kesempurnaan agama. Di dalam surat Al-Maidah ada ayat yang terkait dengan hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya setelah individu dibina, masyarakat ditata dan agama disempurnakan. Setelah itu ada surat-surat tentang atau kisah pelajaran peradaban. Setelah pondasi hukum kuat, Allah hadirkan kisah seperti kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Shalih, kisah Nabi Musa, dan kisah Nabi Ibrahim. Salah satu tujuannya adalah agar umat tidak mengulangi kesalahan dari sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Ini seperti
Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menyimpang, lihatlah apa yang terjadi pada umat terdahulu. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat dan introspeksi, barangkali kita menengok ke belakang perjalanan kehidupan, bahwa zaman dulu memang sudah terjadi banyak hal yang menjadikan contoh atau cerminan untuk hidup kita di masa yang datang. Di dalam kehidupan kita merasakannya silih berganti antara kebahagiaan dan kesulitan, dan selalu berpasang-pasangan. Di mana ada ketenangan, pasti ada yang tidak tenang. Itu akan seimbang, terus akan berjalan seiring dengan waktu sampai akhir zaman. Dan pada hari ini juga kita menyaksikan bahwa saudara-saudara kita sedang berkecamuk melawan kezaliman yang nyata seperti peperangan. Namun masih banyak pertanyaan barangkali. Kalau zaman dulu jelas perang melawan kekafiran, umat Islam bersikukuh untuk memperjuangkan agama Allah. Dulu Islam berperang adalah untuk mempertahankan agama. Maka yang diperangi adalah orang-orang kafir. Seperti tadi Abu Bakar As-Siddiq bersama umat muslim menyerang yang kita tadi sebut adalah perang Yamamah, adalah perang kekafiran, bahwa terjadi ada nabi palsu, orang banyak murtad. Tapi hari ini barangkali perangnya sudah bercampur antara agama dan politik, yang bagi orang awam barangkali hal ini menjadi sulit untuk membacanya. Tapi bagi para ilmuwan, para ulama, mungkin hal ini bisa mengambil benang merahnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita di negara kita saat ini, sebenarnya terjadi juga bahwa kebahagiaan, perdamaian itu pasti juga ada yang tidak damainya, dan ini akan selalu timbul, tidak selalu baik dan tidak selalu buruk. Tapi bagi kita tentunya hal ini dengan tahunya berdasarkan Al-Quran bahwa semuanya sudah diberikan contoh-contohnya bagaimana cara mengatasi kehidupan kita. Maka berhati-hatilah dalam cara berpikir, kemudian dalam cara kita menanggapi permasalahan, agar kita selamat, tentunya selamat di dunia dan lebih-lebih kita selamat di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian setelah surat-surat yang tadi ada surat-surat Makiyah di juz akhir yang menjelaskan tentang kembali ke akhirat. Menariknya di akhir mushaf juz 30 ini kita menemukan surat-surat pendek yang banyak berbicara tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, seperti terdapat di dalam surat At-Takwir, surat Al-Intifar,
Infitar, surat Al-Insyiraq, An-Insyiqaq. Kenapa diletakkan di akhir? Barangkali adalah suatu pertanyaan buat kita semua. Diletakkan di akhir karena setelah hidup dengan syariat, manusia harus diingatkan tentang tujuan akhirnya. Al-Quran dimulai dengan hidayah dan diakhiri dengan akhirat. Jadi kalau kita flash dalam kehidupan kita dilahirkan tidak tahu apa-apa, kemudian dari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita mulai bisa makan dan minum, mulai bisa akhirnya memilih kehidupan, dan ternyata dalam kehidupan itu ada syariat, ada rambu-rambunya, dan ternyata dalam rambu-rambunya itu adalah untuk membimbing kita. Rambu-rambunya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memilih kemana arah kita akan kembali, yang semuanya memang akan ke akhirat, tetapi di situ ada dua pilihan besar yang semuanya ditentukan oleh kita masing-masing. Bagi yang memegang Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, pondasi hidup kita, maka jelas bahwa kita insya Allah akan memilih jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempo hari saya sampaikan bahwa kakek kita akan menangis manakala melihat cucu-cucunya berjalan di sebelah kiri, karena nanti dia akan celaka di akhiratnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam tersenyum manakala melihat cucu-cucunya berjalan di sebelah kanan, karena insya Allah dia akan menuju akhirnya ke tempat yang membahagiakan hidupnya di akhirat. Al-Quran ditutup dengan surat An-Nas, perlindungan dari gangguan. Surat terakhir adalah surat An-Nas, isinya permohonan perlindungan dari bisikan setan. Maksudnya setelah belajar seluruh Al-Quran, ternyata musuh yang besar, musuh utama tetaplah mengganggu manusia yang kita merasakannya. Musuh utamanya selalu memberikan kepada kita rasa was-was, dan ini kita tidak bisa melawan karena dunianya berbeda ya. Dia gaib, kita fana. Bagaimana kita mengetahui dia sedangkan dia mengetahui kita? Kita selalu akan diganggunya, kecuali orang-orang yang mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sering mengajarkan agar setiap saat atau di pagi hari membaca memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Sebelumnya tentunya sudah
diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan begitu maka tidak ada yang berbahaya di bumi dan di langit, karena kita berlindung kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah ikhlas menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai urutan setiap melangkah dimulai dengan bismillah atau dengan nama Allah, maka insya Allah segala yang terjadi adalah kehendaknya. Dan setan-setan yang selalu mengganggu kita itu memberikan rasa was-was, yang meniup-niup hati kita agar kita selalu lepas dari petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan selalu menjauh. Sebagaimana Rasulullah SAW yang setan tidak bisa mengganggunya. Dan begitu juga para ulama yang zuhud, para ulama yang masyhur, sebagai contoh bukti bahwa orang-orang atau para ulama yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan sulit untuk mengganggunya. Karena kenapa begitu? Karena mereka memang sudah ikhlas dalam hidupnya. Yang sering pernah kita mendengar bahwa ada yang mengatakan, ya terserah dikasih Allah, dikasih surga mau, dikasih neraka ya juga nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Jadi kalau Allah ridho kan memang ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar gitu kan, ya nggak apa-apa, kalau harus mati dibakar ya nggak apa-apa, itu haknya Allah gitu. Tapi karena sudah berserah diri, akhirnya api menjadi dingin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup bahwa pola besar urutan surat jika diringkas urutannya seperti perjalanan hidup manusia, di mana pertama adalah surat Al-Fatihah adalah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat berikutnya adalah surat Al-Baqarah, adalah diberi sistem hidup, bahwa kita ini hidup tidak sembarangan. Kita hidup adalah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup itu tidak statis ya. Tapi hidup itu adalah dinamis. Maka dalam kehidupan itu tentunya ada ujian-ujian. Bagi orang-orang yang beriman, maka hidup itu diuji oleh kemewahan, tapi juga diuji oleh ketidakpunyaan. Hidup itu diuji dengan kemiskinan, kebodohan, tapi setelah itu juga diberikan petunjuk. Yang direndahkan hanya sebagai ujian, pada akhirnya dimuliakan. Begitulah sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Imran. Kemudian ditata masyarakatnya di dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah. Kemudian diingatkan sejarah tentang kisah-kisah Nabi yang telah terdahulu, dan ditutup dengan perlindungan dari setan yang selalu mengganggu dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu gambaran bahwa sebenarnya mari kita mentadaburi Al-Quran, dan besok kita memperingatinya, barangkali bahwa besok adalah Nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan, mengingatkan kita kembali bahwa Allah memberikan petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan petunjuk tentunya bagi kita semua saat ini. Dengan kita memegang Al-Quran,
menjadikan pedoman hidup dan pondasi hidup kita, insya Allah sebagaimana dijelaskan secara singkat dan tidak mendalam, saya yakin tidak mendalam karena begitu banyaknya, hanya menjadikan seperti ini adalah kerangkanya saja gitu ya. Tetapi mudah-mudahan ada makna yang bisa kita ambil. Ternyata di dalam hidup kita itu, apabila kita sedikit demi sedikit mendekati Al-Quran dan terus jangan melepaskannya, para ulama menyampaikan juga kepada kita semua bahwa kalau Al-Quran dijadikan teman di dalam hidup kita di dunia, maka di akhirat pun dia akan menjadikan teman. Seperti surat Al-Muluk ya, orang yakin apabila membaca surat Al-Muluk maka nanti akan datang pada saatnya ketika kita di alam kubur, dia akan menjadi teman kita. Dan banyak cerita-cerita lagi tentang keistimewaan Al-Quran ini. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin disempurnakan barangkali dalam apa yang saya sampaikan, kami persilakan. Cukup. Baik, walaupun susuruk masih lama ya, tapi nggak apa-apa, bisa nunggu sambil santai. Kita akhiri pertemuan atau pembahasan pada pagi hari ini dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.